sallallahu alaihi wasallam ولا خصوصا من المشاهد التي لا قدرت ونسب ونسب سلطان الأولياء سيدنا شيخ بن قادر الجنان وكنت الفاتح شوفي في سكن الجنة وقسم جنة البتة وشكرا يا الله بلا 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 عشان عشان بكر بنتان عشان شعب بدنا بس عشان مثلا قدر وصل إلى جميع المسلمين والمسلمين وصل إلى جميع ما ذكر أسماءهم الذين ذكر أسماءهم شيخ لله لنا ولهم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafin ilali wa mufarrijin kurb ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qatil arwah wa hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad taqat sanati adrikna wa agithna ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fi darain amin. Wa fi ahaditsil mukhtarah min as-sahihaini an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'u al-mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidan. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu marra bi baqi'il gharqad faqala assalamu alaikum ahlal qubur akhbaru ma indana anna nisa'akum qad tazawwajna durakum qad sakanat wa amwalakum qad qasamat fa'ajabahu hatifun ya banil Khattab akhbaru ma indana annama qadimnahu wajadnahu wa ma anfaqnahu faqad rabahnahu wa ma khalafnahu faqad khasarnahu. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa hadir di tempat ini dalam rangka rutinan, dalam rangka tolabul ilmi, juga dalam rangka mendoakan almarhum Supriyati, Mas Supriyati yang genap 1 tahunnya atau kholnya. Rasulullah itu setiap tahun itu mendatangi kuburan. Beliau berdoa setiap tahun di makam murid-murid beliau. Itu yang menjadi dasar di antara bahwa ada tradisi haul. Haul itu artinya setahun. Jadi mendoakan itu setiap tahun, mengingat, diingat-ingat setiap tahun dihauli. Juga dalam rangka kirim doa untuk saudara kita, teman kita, Bapak Eko Mujianto. Beliau
dipanggil oleh Allah. Memang tiang niku lek sae niku memang mboten panjang, umurnya niku mboten panjang. Memang sering kami sampaikan itu bahwa orang itu kalau baik itu memang lek terus tiang Jawa niku digadang-gadang kali sing gadah. Iktibar lenten pringori niku kok ageng, sae, bagus, lurus. Niku digadang-gadang. Wah, iki lek digawe cagak tepak. Nek digawe blandar cocok. Digawe gedhek yo apik. Digadang-gadang. Sudah direncanakan. Lek enten pringori niku mboten lurus, menggak-menggok. Terus modelnya niku kan pringori kan enten sing modelnya niku menggak-menggok. Niku sing gadah niku bingung. Ge cagak gak keneh, ge blandar marai bocor gentenge, ge gedhek mboten kenging dan sebagainya. Bingung. Iki ge apa sing tepak iki ge apa? Nggih akhirnya sing cocok nih nggih godhog ayam niku. Makanya jenengan lek pengen rada umure rada panjang niku mboten usah terlalu lurus. Lemas malah soro malah. Serba repot, dadi tiang sae umure mboten panjang. Dadi tiang sing ruwet. Mugi-mugi kita sedaya diparingi panjang umur. Umur yang barokah, umur yang isinya itu dengan kebaikan, ahli ibadah, ya. Ahli ibadah tapi umure panjang, ya. Tapi bukan usah terlalu panjang-panjang, ya. Si standar mohon lah, ya. 110 lah standar. Ya Hamid niku enten tiyang niku penggaweane teng Embongan, ya. Nyuwun jimat lah, gampangan ngomong nyuwun jimat. Yai jenengan dongane kula niku kersane umur kula niku panjang. Dawuh ya Hamid, wis diterima ae. Takdir teko pangeran niku diterima. Mboten Yai, kula mangke lek teng dalan niku enten kecelakaan ngeten mangke kula niku kuwatir ngeten. Jenengan dongane umur kula niku panjang. Wis diterima ae. Pandum teko pangeran niku diterima ae. Mboten Yai. Jenengan dongane kersane kula umur kula niku panjang. Krana meksa akhire ya wis, nek sampean njaluk umure njaluk ditungane umur panjang tak dongane muga-muga umure sampean niku panjang. Kanca-kancane sampean wis mati kabeh, sampean jek urip. Wah ning donya iku wis gak enek, sampean jek urip. Lho mboten ngoten Yai. Lho mangke kula nek pecat terus sinten sing ngurusi. Lah mangkane kuwi. Nggih. Makane mudah-mudahan kita dikasih umur yang panjang. Oh panjangnya itu standar ya. 70, 80. Nggih. Mboten usah terlalu lebih dari 80. Ngerepotne tiyang niku. Di atas 80 niku pun nyusahne tiyang. Di antara sunatullah niku nggih bahwa setiap orang itu pasti akan meninggal. Itu sunatullah biar dunia ini bisa berjalan siklus. Namanya siklus itu ya harus berjalan. Perputaran roda dunia ini harus berjalan. Yang tua meninggal digantikan dengan yang muda dan seterusnya. Biar berjalan. Kalau ini tidak berjalan, siklus ini tidak jalan, maka dunia ini akan vakum, akan mati. Terjadi yang namanya kiamat. Nah semua orang itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah ketika kita ini meninggal, semua orang itu meninggal, semuanya itu jatahnya itu pasti
Mati itu pasti, cuman tinggal giliran mawon. Siapa yang dulu, siapa yang belakangan. Siapa yang memang takdirnya itu jatahnya itu pendek. Ya terus almarhum Pak Eko. Kalau dilihat beberapa waktu yang lalu mampir mriki sehat. Sehat. Alhamdulillah kula nggih disangoni kan. Menane mriki enten aja disangoni. Makane kula niku pun kula susun rencana. Saya malam itu dengar kalau beliau meninggal. Udan tidaklah udan aja teng rumah sakit udan. Pun kula program besok pagi saya akan takziah, saya ikut menguburkan, memandikan, mengkafani, nyolati. Ternyata subuh-subuh ternyata sudah nyampe di genteng. Ya sudah. Niatul mukmin khairun min amalihi. Kita itu kalau sudah punya niatan yang baik kok mboten kelaksanan, terhitung saya niat mau ikut menguburkan, dapat pahalanya meskipun tidak ikut menguburkan. Makanya harus ditata niat kita itu, ditata niat yang baik itu meskipun kita belum melaksanakan, tidak bisa melaksanakan, tetap dapat pahalanya. Ya. Penting, niat itu penting. Orang yang baik. Ya. Nah, ketika kita ini meninggal, manusia itu meninggal, dawuhnya Rasulullah, maka jenazah itu akan diantarkan oleh 3 hal. Ahluhu, keluarganya itu mengantarkan, ya, mengantarkan. Wa maluhu, hartanya juga mengantarkan. Anaknya berapa, keluarganya berapa, temennya berapa, mengantarkan ke kuburan. Hartanya juga itu ikut mengantarkan. Kalau punya mobil juga ikut mengantarkan. Kalau punya sepeda motor ikut mengantarkan. Tapi pada akhirnya yang 2 itu pulang. Hartanya, keluarganya niku pulang, mengantarkan tapi pulang. Yang 1 mengantarkan dan dia ini akan menemaninya, yaitu amal kebaikannya. Nah, makanya kalau kalian jenengan itu, kita boleh punya keluarga sebanyak-banyaknya, tapi tidak ada dalam sejarah itu keluarga kita itu, bahkan anak kita yang kita cintai, istri kita yang kita cintai, itu akan ikut menemani kita di dalam kubur. Tidak ada. Nah, maka tugas kita ini bagaimana agar supaya anak istri kita itu di dunia itu barengi kita, bersama dengan kita, nanti di alam barzah barengi kita, bersama dengan kita. Nih. Bagaimana kita didik anak-anak kita ini, istri kita ini, kita didik agar supaya di dunia ini bersama dengan kita, di alam barzah nanti bersama dengan kita, di akhirat nanti juga kumpul dengan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Caranya itu kita didik. Majelis seperti ini, ketika kita ini punya anak, ketika ada yasinan, kirim doa, itu kok kita ajak, itu secara tidak langsung itu kita menanamkan anak kita itu agar supaya nanti ketika kita ini meninggal, anak kita ini mau mendoakan kita. Ketika anak kita ini mendoakan kita ketika kita di alam barzah, maka sesungguhnya anak itu secara fisik dia berada di dunia, tapi secara rohani dia ini bersama dengan kita di alam barzah. Pentingnya kita ini menanamkan akidah kepada anak-anak kita, keluarga kita, agar supaya ketika kita ini meninggal menjadi anak waladun solihun yad'ulah. Ya. Makanya kalau anak kecil itu tidak usah dikasih dalil. Qala Rasulullah, qala ta'ala. Anak kecil dikasih dalil, ya tidak masuk. Caranya bagaimana? Diajak di majelis. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Prakteknya dipraktekkan, dicontohkan, itu lebih mengena, lebih ceket, jangget terhadap anak dibandingkan didalili, diomongi. Ketika waktunya sholat, diajak sholat. Tidak usah dikasih dalil. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Qala Rasulullah. Ya tidak masuk. Nggih. Jumatan, waktunya Jumatan, itu diajak Jumatan. Waktunya pengajian, diajak pengajian. Nggih.
Bahkan kalau kita ini ngajak anak kita untuk ngaji, itu dapat keberkahan loh. Sangat dapat keberkahan. Kalau kita, mohon maaf, kalau kita datangnya sendirian, ya sudah, dapatnya berkah cuma satu untuk diri kita. Tapi ketika anak kita ajak, keberkahan itu double, Pak. Ganjaran maksudnya, ganjaran. Biasa ngoten niku lek nganu niku lek bawa anak itu biasanya enten mawon sing nyangoni ngoten niku, Pak. Hiburan, tapi tidak ada harta itu kita bawa mati. Bahkan kalau dalam hukum Islam itu kalau ada orang itu menggunakan mohon maaf, kalau ada mayit, ada orang meninggal itu menggunakan gigi terbuat dari emas, satu misal, ya, itu harus dilepas loh. Boleh diambil, tidak boleh diikutkan dikuburkan, itu tidak boleh. Kenapa? Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Tabdir itu namanya menyia-nyiakan harta. Innal mubadzirina kana, nah, diambil itu. Kalau sampai ikut, ya perkara ada agama lain itu modelnya tidak seperti itu, yaitu urusan mereka. Tapi di dalam agama kita yang dibawa itu cuman kain kafan. Makanya kalau kain kafan itu, kalau yang bisa itu ada sebagian keterangan itu, kalau kain kafan itu kalau yang bagus itu kain kafan itu yang bagus lah. Jangan kain mori biasa niku Pak, sing polister niku sing panas niku. Kenapa? Karena kain kafan yang kita bawa, yang kita pakai itu nanti dipakai oleh orang yang meninggal itu dipakai untuk bertandang. Jadi mayit itu di dalam kubur itu ada yang bisa ziarah, main, bertandang ke rumah tetangga-tetangganya, teman-temannya. Ada mayit itu ya tidak sempat, tidak bisa. Ada yang mayit itu bisa dolan, ngelencer tenggene tonggo-tonggone. Tonggone sinten? Ya padha-padha niku mayit niku teng sebelah niku. Bertandang. Oh ndak. Kan aja dulu. Angel. Ada mayat itu yang bisa main ngelencer, bertandang ke tetangganya. Ada yang tidak sempat. Nah, ketika bisa main, bertandang, ngelencer ke tetangga-tetangganya itu dijadikan kainnya itu, kain kafannya itu pakaiannya dibanggakan gitu loh. Ngene iki lho. Kain kafan ya sing apik, mosok polister panas. Wis nang jero kubur wis sempit panas, gawe kain sing panas. Ada sebagian keterangan yang seperti itu. Bahkan kalau kain kafan, sering kami sampaikan, kalau kain kafannya itu terbuat dari kain ihram, dibanggakan loh. Makanya kalau mudah-mudahan barokah ngaji kita ini bisa haji dan umroh. Kalau kita bisa haji dan umroh, kain ihram itu disimpan loh. Disimpan terus nanti wasiat. Nanti kalau saya meninggal, nanti pakaikan ini jadikan kain kafan. Itu dipakai untuk kebanggaan nanti di alam barzah. Yeah. Ada harta yang mengantarkan, dibawa pulang, tidak menemani. Cuman satu yang menemani, yaitu amal ibadah kita. Sampai suatu ketika, Sayyidina Umar itu lewat di kuburan Baqi. Terkenalnya itu Baqi'il Gharqad. Kalau orang Indonesia itu mengatakan itu kuburan Baqi. Ya. Begitu melewati kuburan ini, Sayyidina Umar itu bilang, "Assalamualaikum ahlal kubur." Mudah-mudahan keselamatan untuk kalian semua penghuni kubur. Ya. Ini doa. Rasulullah, tuntunan dari Rasulullah, kalau kita ini mau ziarah kubur, sebelum memasuki pekuburan itu, kita ini uluk salam dulu. Assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar. Kalau memang doa itu tidak nyampe kepada orang yang meninggal, kenapa Rasulullah itu memberikan tuntunan ketika mau masuk ke pemakaman itu harus uluk salam? Kalau memang tidak nyampe, berarti sia-sia, percuma Rasulullah itu memberikan tuntunan.
Nyampe assalamualaikum itu doa. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan keselamatan. Yang dikasih salam itu, yang didoakan itu adalah orang yang sudah meninggal. Assalamualaikum ahlal kubur, jawabnya Sayyidina Umar. Akhbaru ma indana anna nisa. Niki yang bilang ini, yang dawuhnya Sayyidina Umar. Jangan protes ke saya ya. Saya kasih tahu dulu nih, keresahan buatan protes. Ini saya menyampaikan, saya membacakan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Akhbaru ma indana anna nisaakum qad tazawwajna. Apa namanya, yang pojokan langsung paham nih, yang pojokan. Enggak tahu yang pojokan yang mana. Penduduk kubur, katanya Sayyidina. Orang-orang yang dikubur tak kabari yo, tak kabari yo. Katanya Sayyidina, tak kabari yo. Dan ngerti sampean, tak kabari sampean sing wis ning kuburan kabeh iki. Tak kabari bojomu saiki wis kawin meneh. Lah ini katanya Sayyidina Umar dulu ya. Tak kabari bener ya sampean yo. Ya, tak kabari. Bojomu wis dikawin wong. Ya. Tadi kan mayat itu ketika meninggal diantarkan keluarganya. Ya, anak istrinya mengantarkan, tapi pulang. Ya, enggak ada yang dikuburkan, enggak ada. Begitu pulang, ya sudah. Ya, kan statusnya kan sudah jelas. Makanya jadi nomor tak kabar ya, bener sampean. Bojomu saiki wis dipek wong iki. Nah, kapok kapan kon. Durakum qad sakanat wa amwalakum qad qasamat. Ya. Tak kabari ya, tak kasih tahu ya sampean ya yang ada di kubur. Rumahmu yang kalian tinggali, rumahmu yang kalian tempati itu, wes entek buyar wes. Didom mbek anak putune, wes didol wes. Kak di omah sampean. Ati mulai ndi sampean. Nah. Hartamu, harta kekayaanmu sudah dibagi-bagi, sudah dijadikan harta warisan, sudah tidak punya harta. Maka yang tinggal itu hanya satu, yaitu amal kita. Fa'ajabahu hatifun. Setelah Sayyidina Umar itu bilang seperti itu, ada hatif. Hatif itu suara tanpa rupa. Ya. Pokoknya enten suara, mboten enten rupane niku jenenge hatif. Ya. Termasuk diantarane kok enten tiang niku moro-moro mambu. Moro-moro itu jenis hatif niku. Makanya bahasa Arabnya telepon itu adalah hatif. Ya. Hatif 081 dan sebagainya. Itu bahasa Arabnya itu telepon itu hatif. Jadi hatif itu, telepon itu sudah ada dari zaman Sayyidina Umar, itu sudah ada. Rasulullah itu langsung Sayyidina Umar langsung ditelepon. Nah, ada jawaban. Langsung dijawab oleh suara tanpa rupa. Ya benar Khattab, akhbaru ma indana annama qadamna wajadna wa ma anfaqnahu faqad rabahna wa ma khalafnahu faqad khasarna. Sayyidina Umar, ketahuilah, tak kabari yo. Dibales. Tasik dikabar. Penduduk kubur tak kabari yo. Bojone sampean wis dipek wong. Dibales, ada suara. Sayyidina Umar, tak kabari yo. Kami berada di kubur ini, alhamdulillah mendapatkan nikmat kubur, bidadari menyambut kita. Kita berada di dalam, yaitu taman di antara taman-taman surga. Kita mendapatkan nikmat dari Allah. Ya. Wa ma anfaqna faqad rabahna. Apa yang kami infakkan? Kami dulu waktu hidup di dunia itu punya harta, terus kita gunakan untuk infak, bersedekah di jalan Allah. Semua harta kami yang kita pakai untuk hal-hal yang positif. Kita punya uang dipakai untuk biaya pendidikan anak-anak kita, dipakai untuk memberi nafkah menghidupi anak istri kita. Kita gunakan ketika ada pengajian, ada kotak keliling, tidak disurung-surung, tok dicemplungi. Ya. Ketika Jumatan, ketika ada pembangunan masjid, madrasah dan lain sebagainya, semua harta kita itu yang kita gunakan untuk hal yang positif. Tidak harus berupa sedekah di masjid, musola, enggak. Semua hal yang positif
Itu namanya infak di jalan Allah. Apa yang kami infakkan di jalan Allah untuk hal yang positif, itu adalah laba kami, untung kami. Jadi kalau kita ini bisa mendermakan, membelanjakan harta kita untuk di hal yang positif, berarti kita ini mendapatkan keuntungan di hadapan Allah. Wa ma khalafnahu faqad khasarna. Apa yang kami tinggalkan, harta yang kami tinggalkan, yang tidak saya infakkan, yang tidak saya nikmati, maka itu menjadi kerugian bagi saya. Saya tidak bisa menikmatinya, dan nanti pada akhirnya saya akan dimintai tanggung jawabnya, hisabnya di hadapan Allah. Maka dari sini maka kita ini haruslah kita gunakan. Kalau kita ini punya harta, itu kita gunakan untuk hal-hal yang positif, untuk biaya hidup, untuk biaya pendidikan mondoknya anak-anak kita, untuk pengajian, musola, masjid, untuk hal-hal yang positif. Karena itu adalah sesungguhnya yang namanya harta kita. Anak istri kita yang mendoakan kita ketika kita ini di alam barzah, itu sesungguhnya anak istri kita yang menjadi kepemilikan kita di dunia, fil barzah wa fil akhirah. Maka kita didik anak-anak kita, keluarga kita ini, agar supaya selalu mendoakan. Khususnya itu kalau malam Jumat itu kita ini membiasakan mengajak keluarga kita ini untuk membaca Yasin tahlil, doa untuk leluhur-leluhur kita, agar supaya apa? Agar supaya ketika kita ini meninggal, anak-anak kita ini mau mendoakan kita. Tapi kalau kita ini pada waktu hidup ini tidak mau mendoakan leluhur kita, maka jangan berharap kalau kita ini meninggal, anak cucu kita ini mau mendoakan kita. Kenapa? Karena kita nanemnya seperti itu. Kalau kita ini nanemnya mau ingat kepada leluhur, mendoakan leluhur, itu tanaman kita. Man zaro'a hasoda, barang siapa yang menanam dia akan panen. Kalau nanamnya seperti itu, pasti akan panen. Anak-anak kita ini menjadi waladun solihun yad'unah. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, amal ibadah kita ini, meskipun kita ini sudah meninggal, tapi amal ibadah kita ini tetap terus mengalir. Kenapa? Karena punya tinggalan yang namanya anak soleh. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalan wa akhiran, mohon maaf atas tutur kata tingkah laku yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.